Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan keempat yang diajukan peserta daurah syariah pada sesi Liqa Maftuh bersama Syekh Al-Ustaz Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, yang disampaikan oleh moderator Al-Ustaz Hakam Abdurrahman Hizam LC hafizahullah adalah sebagai berikut. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا الكريم حفظك الله، وجدنا في ساحة الدعوة خلافات قوية بين الداعية والآخر باعثها اتباع الهوى والحسد، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ Kami dapati di medan dakwah perselisihan yang cukup kuat antara satu dai dan yang lainnya, dan motifnya adalah ittiba'ul hawa, ngikut hawa nafsu dan juga hasad. Ya, apa arahan antum? توجيهي أن نراقب الله. نحن لا نتنافس في أسواق في الدنيا، نتنافس على ما عند الله عز وجل. Arahan saya, kata beliau, ya, adalah hendaknya kita merasakan, ya, muraqabah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari bahwa kita tidak sedang bersaing dalam urusan dunia. Kita sedang bersaing untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. والتنافس منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. Persaingan itu ada yang terpuji dan juga ada yang tercela. فالممدوح هو أن يتنافسوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا التنافس مذموم. Yang pertama adalah at-tanafus al-mazmum, yaitu persaingan yang tercela, yaitu persaingan dalam urusan dunia, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas diri kalian, justru yang saya khawatirkan adalah terbukanya dunia untuk kalian, lalu kalian bersaing di dalamnya, lalu dia menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat sebelum kalian, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan persaingan yang tercela. التنافس الثاني في قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Yang kedua adalah persaingan yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Pada hari itu hendaklah kalian berlomba-lomba dengan amal-amal baik dan ketaatan tentunya. في أعمال البر وفي الطاعة وفي المسارعة إلى ما عند الله. Berlomba-lomba dengan melakukan amal-amal baik, ketaatan, dan juga bersegera dalam menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. فأهل العلم تنافسهم ممدوح، أن نتنافس في الخير. رأيت فلان يدعو إلى الله، أنا سأدعو مثله وسأزيد عليه مع محبتي له. Ahli ilmu, persaingan mereka terpuji, ya. Mereka meyakini bahwa mereka bersaing dalam kebaikan, ya. Dia melihat orang lain misalnya berdakwah dengan cara begini, dan dia mengatakan saya juga akan berdakwah sepertinya, bahkan saya akan menambah dengan cara yang lain, ya. Dan hal itu diiringi dengan kecintaan terhadapnya. لا يكون التنافس كالتنافس في الدنيا، لأن التنافس في الدنيا يحمل على العداوات وعلى الحسد وعلى تنقص الناس، وأما التنافس في الآخرة فهو أن تعين أخاك وتنافسه على الخير وتقتدي به في الخير. هذا هو التنافس المحمود. ودائما أنا أضرب، Ya. Bukan persaingan dalam urusan dunia, karena persaingan dalam urusan dunia akan mengantarkan kita pada permusuhan, pada sikap saling menjatuhkan antara
satu dengan yang lain ya. Adapun persaingan dalam mengejar akhirat yaitu dengan cara kamu menolong saudara kamu dan menyayanginya dalam kebaikan ya. Saling kejar dalam kebaikan, inilah persaingan yang terpuji. للطلاب أمثلة يعني تظهر لكم الحقيقة. Saya selalu memberikan kepada para tulab ya, perumpamaan yang dapat mengungkap satu hakikat. عمر كان ينافس أبا بكر. Umar dahulu dia menyaingi Abu Bakar. فأصبح الآن يقال أبو بكر وعمر. Dan saat ini selalu kita dengar orang-orang bicara Abu Bakar dan Umar. متى أسلم عمر؟ Kapan Umar itu masuk Islam? عمر أسلم متأخرا عن كثير من العشر المبشرين بالجنة. Umar itu ketinggalan jauh ya masuk Islamnya ketimbang para 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. ومع هذا سبقهم فأصبح أفضل رجل بعد أبي بكر. Namun demikian dia mampu untuk menyaingi yang lainnya, menyaingi mereka, dan dia menjadi orang yang paling afdal setelah Abu Bakar. هل تتصوروا لو أن عمر حسد أبا بكر؟ Apakah kamu bisa membayangkan kalau seandainya Umar hasad terhadap Abu Bakar? وأخذ يتكلم فيه في كل يوم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغر صدره على أبي بكر. Nah, dia berusaha untuk bersikap hasad terhadap Abu Bakar dan datang kepada Nabi ya, berusaha menceritakan hal-hal yang dapat membuat Nabi kesal terhadap Abu Bakar. ما الذي سيحصل؟ Apa kira-kira yang akan terjadi? حاشاه ذلك. Dan yakin tidak akan terjadi itu. لربما من فعل هذا انحط إلى درجة المنافقين. Bisa jadi kalau terjadi, orang yang melakukan itu akan terjerumus dan akan dia jatuh pada derajat orang-orang munafik. فهذا عمر كان ينافس أبا بكر. Umar itu senantiasa dia bersaing, menyaingi Abu Bakar. ينافسه ماذا في الخير؟ Dia berusaha menyainginya dalam setiap kebaikan. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على الصدقة. Tatkala Nabi SAW berbicara kepada mereka, menganjurkan mereka untuk bersedekah, ما راح يمنع أبا بكر من الصدقة. dia tidak melarang, tidak menghalangi Abu Bakar untuk bersedekah ويسعى في إبطال صدقة أبي بكر. لا. dan berusaha untuk menjegal ya sedekahnya Abu Bakar. Tidak dia lakukan itu. أتى بنصف ماله. قال Justru dia datang dengan sedekah yang serupa dengan Abu Bakar. إن غلبت أبا بكر لأغلبنه اليوم. Dia bilang kalau seandainya saya mampu mengalahkan Abu Bakar, niscaya pasti hari ini saya akan mengalahkan dia. فأتى أبو بكر بماله كله. Ya, jadi kalau Umar, dia bilang tadi Umar datang membawa setengah daripada hartanya, terus kemudian tiba-tiba Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. انظروا إلى الموقف الآخر. Coba perhatikan kisah yang lainnya. يقول فأتى أبو بكر فأتى بماله كله. هذا لو كان حاسد ما نقول. Coba perhatikan, dia menceritakan hal itu. Lalu datanglah Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Kalau seandainya dia hasad kepada Abu Bakar, هذه الفضيلة. tidak mungkin dia sebutkan sikap yang atau keutamaan daripada Abu Bakar ini. قال وعلمت أني لا أغلبه بعدها. Kemudian dia mengatakan, saya tahu ya setelah hari ini bahwa saya tidak akan bisa mengalahkan dia. هذا التنافس يعني تنافسه في الخير. تظن أن فلان سيتصدق ب100 قل أنا سأتصدق ب1000. Ya, inilah persaingan yang terpuji ya. Yaitu persaingan dalam kebaikan. Jika kamu mengira seorang akan bersedekah dengan 100, maka katakanlah saya akan bersedekah dengan 1000. تنافسه في الخير لا Saingi dia dalam kebaikan. تسعى لإبطال مقاصده الحسنة. Jangan justru kamu menjegal ya, menghalangi niat atau maksud baiknya dia. كذلك ابن القيم
عالم من العلماء، فأتى ابن تيمية كما يقولون وغطى ضوء ابن القيم. Begitu pula Ibnu Al-Qayyim, ya, Ibnu Al-Qayyim adalah salah seorang ulama, ya, lalu muncul Ibnu Taimiyah dan dia datang menutupi cahaya gemerlap daripada Ibnu Al-Qayyim, ya. من الأمثلة لهذا يقولون ابن تيمية جده المجد ابن تيمية والده عبد السلام. Dan di antara contoh lain yang serupa adalah bahwa Ibnu Taimiyah punya kakek namanya Al-Majd Ibn Taimiyah dan bapaknya Abdul Salam. Salah seorang ulama mengatakan, قال أحد العلماء كان عبد السلام والد ابن تيمية عالم. Salah seorang ulama mengatakan bahwa Abdul Salam bapaknya Ibnu Taimiyah adalah seorang alim. ولكنه نجم اختفى ضوءه بين الشمس والقمر. Akan tetapi dia umpama bintang yang tersembunyi cahayanya di antara mentari dan rembulan. الشمس ابن تيمية والقمر المجد. Mentari adalah Ibnu Taimiyah, sedangkan rembulan adalah Al-Majd. فالعالم إذا ذكر مع العالم يظهر التفاضل بين العلماء. ترى Seorang alim, ya, jika disebutkan bersama orang alim lainnya maka akan nampak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. العالم يعجبك فإذا جاء عالم آخر رأيت أنه لا شيء. Ya. Terkadang kamu melihat seorang alim yang menakjubkan kamu, ya. Namun ketika datang alim yang lain, kamu merasa orang alim yang pertama tadi nggak ada apa-apanya. Ya. فابن القيم كان من العلماء لما جاء ابن تيمية أصبح النظر لابن تيمية. Ibnu Qayyim tadinya adalah seorang ulama besar, ya. Ketika datang Ibnu Taimiyah, jadilah perhatian orang mengarah kepada Ibnu Taimiyah. فماذا فعل؟ هل أخذ يحسده ويوقر الناس عليه؟ Lantas apa yang dia lakukan? Apakah dia hasad terhadapnya? Kemudian dia berusaha membuat orang-orang membencinya? عرف له فضله فعكف على الدرس بين يديه. Justru ketika dia mendapatkan kelebihan pada dirinya, diri Ibnu Taimiyah maksudnya, dia pun akhirnya turut menghadiri kajian-kajian dan mengambil ilmu darinya. ويأخذ العلم حتى أصبح الآن يقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الإمام ابن القيم. Dia mengambil ilmu darinya, dari Ibnu Taimiyah, maksudnya Ibnu Qayyim mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah, hingga jadilah sekarang ketika disebut orang-orang mengatakan Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Qayyim berkata, dan seterusnya. المثال الثالث وهو قبل هذا مسلم مع البخاري. Dan contoh yang ketiga, dan harusnya dia sebelum yang tadi, ya, yaitu kisah antara Muslim dan Bukhari. مسلم ما كان يتوقع أو يظن أنه سيقال البخاري ومسلم. Muslim nggak pernah dia memprediksikan bahwa orang-orang akan mengatakan di kemudian hari Bukhari dan Muslim. البخاري إمام. Bukhari adalah seorang imam. ومع هذا لما حسد البخاري وتكلموا فيه تكلم فيه الذهلي وقال لجلسائه من جلس البخاري لا يجلس إلينا فقام. Walaupun demikian, tatkala Bukhari dihasadi orang-orang membicarakannya, ya, Az-Zuhri juga terus membicarakannya, dia mengatakan kepada teman-teman duduknya yang bermajelis kepada Bukhari, tidak usah dia duduk sama kita. Ya. الإمام مسلم وتبع البخاري وأيده. Imam Muslim lantas berdiri dan mengikuti Bukhari. Dia mendukungnya dan menolongnya. نصره فأصبح الآن يقال قال الشيخان. Maka jadilah sekarang orang-orang mengatakan Bukhari mengatakan berkata asy-syaikhan, yaitu dua syekh. من الشيخان عند أهل الحديث؟ Siapa syaikhan, dua syekh di kalangan para ahli hadis? بخاري ومسلم. من الشيخان عند المؤرخين؟ Bukhari, Muslim. Dan siapakah asy-syaikhan di kalangan ahli sejarah? أبو بكر وعمر. Abu Bakar dan Umar. فانظروا إلى هذه الشواهد.
Perhatikan ya, petunjuk-petunjuk ini. ممن نافس على الخير نال الرتبة. Ya, barang siapa yang bersaing dalam kebaikan, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. فقد تجد يعني عالما جليلا إذا نافسته بالحسد والغير ابتعدت كثيرا. Bisa jadi kamu menemui seseorang alim yang mulia, jika kamu bersaing dengannya ya dengan cara menghasadinya dan dengan cara ghirah, ya, iri cemburu, ya, maka kamu akan terpental jauh darinya. وإذا نافسته في الخير اقتربت منه. Dan jika kamu melakukan persaingan dengannya dalam kebaikan, maka kamu akan mendekat dengannya. وستذكر يوم من الأيام معه. Dan suatu saat kamu akan disebut-sebut berdampingan dengan namanya. فأنا أنصح الدعاء عليهم أن يطهروا قلوبهم من الحسد والغيرة التي تبعدهم كثيرا. Saya nasihati para duat agar mensucikan hati mereka dari hasad dan cemburu yang membuat dirimu menjauh darinya. لا تظنوا أن ما عند الله ينال بالحسد. Jangan sekali-kali menyangka bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat diraih dengan hasad. وبالبغض وبالوقيعة في أعراض المسلمين، لا والله هذا يبعده. Dan dengan kebencian ya, serta dengan melecehkan kehormatan kaum muslimin, ini justru malah menjauhkan kamu. إذا كنت تريد الرفعة فذب عن أعراض العلماء. Jika kamu ingin kemuliaan, maka belalah kehormatan ulama. كان الإمام أحمد هذا الإمام الآن الذي يلقب بإمام أهل السنة كانت فيه ميزة. Dahulu Imam Ahmad yang kini dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah, beliau memiliki keistimewaan. أنه ما يذكر عنده عالم ويتكلم في عرضه إلا ذب عنه. Bahwa dia tidak pernah disebutkan seorang alim dan dibicarakan di hadapannya, ya, kecuali dia membelanya. تكلموا في إسحاق وذب عنه، تكلموا في Orang-orang membicarakan Ishak, dia belanya. الشافعي وذب عنه. Orang-orang membicarakan Imam Syafi'i, dia bela. ما أحد يتكلم في عالم من العلماء إلا ويذب عنه الإمام. Tidak ada seorang pun dari ulama yang diomongin, dibicarain ya di hadapannya kecuali dia belanya. فرفع الله الإمام أحمد. Maka Imam Ahmad ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Imam Ahmad. لأن صدره كان سليما. Karena dadanya, hatinya bersih. فعلينا أن نطهر قلوبنا من الحقد والضغينة ومن الحسد. Maka wajib kiranya kita mensucikan hati-hati kita dari sifat iri, benci dan dengki الذي هو داء الأمم قبلنا. yang merupakan penyakit daripada umat sebelum kita. والحسد يعني لا يقربك من ذوي الفضل بل يبعدك كثيرا. Kedengkian tidak akan pernah mendekatkan kamu dari orang-orang yang mulia, bahkan justru menjauhkan kamu. ولا نريد أن نتكلم في من قبلنا. Saya nggak ingin menceritakan tentang orang-orang yang sebelum kita, لكن أذكر شاهدا واحدا كان. akan tetapi saya akan mencoba untuk mengangkat satu bukti. Ya. ابن أبي ذئب يتكلم في مالك. Dahulu Ibnu Abi Dhi'b ya, ngomongin, ya, membicarakan Malik. ما كان مالك يذكر مع ابن أبي ذئب. Maka sama sekali Malik tidak pernah disebut-sebut bersamaan dengan Ibnu Abi Dhi'b. حتى الإمام أحمد كان يقول ابن أبي ذئب أفقه من مالك. Padahal dahulu Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa Ibnu Abi Dhi'b lebih faqih ya ketimbang Imam Malik. أين ابن أبي ذئب من مالك؟ Namun saat ini coba lihat mana posisi Ibnu Abi Dhi'b dibanding dengan Imam Malik. يعني هناك عبر. أبو حنيفة Di sini ada
pelajaran. كان يتكلم فيه وامتلأت المجالس بذم أبي حنيفة. أين الذين ذموه؟ وأين أبو حنيفة الآن؟ Abu Hanifah dahulu juga diomongin, ya, majelis penuh mencemooh Abu Hanifah. Namun sekarang di mana orang-orang yang mencemoohnya dan di mana posisi Abu Hanifah? البخاري يقال أنه ما صلى عليه إلا رجل واحد تكلم فيه تعرض لفتنة. Imam Bukhari, orang-orang bilang tidak ada yang mensolatinya kecuali hanya seorang. Orang bicarakannya dan dia berhadapan dengan fitnah. ابن تيمية مات في السجن في القلعة. Ibn Taimiyah wafat di penjara di istana. Di penjara istana. علينا أن نأخذ العبر أن الرفعة ليست من الناس، قد يموت الرجل في السجن. Kita harus mengambil pelajaran, nggak usah dipedulikan kerjaan orang, kecelaan orang terhadap kita, cercaan orang terhadap kita. كتبه ممنوعة تحرق، لكن سيجعل الله عز وجل له رفعة. اعلم. Bisa jadi seorang meninggal di dalam penjara, tapi kitab-kitabnya, ya, dan kitab-kitabnya dilarang beredar. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan أنك لن تنصر إلا بنصر. Allah jadikan kemuliaan baginya, ya. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan diberikan pertolongan دين الله. kecuali dengan menolong agama Allah. حسد لن ينصرك، لن يرفعك. Sikap hasad sekali-kali tidak akan menolong dari kamu dan tidak akan mengangkat derajatmu. الوقيعة في أعراض إخوانك لن ترفعك عند الله بل تبعدك. Melecehkan kehormatan saudara-saudaramu tidak akan mengangkat derajatmu di sisi Allah, malah justru menjauhkan dirimu. اجعل صدرك سليما محبا لأهل العلم محبا لأهل الخير. Jadikan dadamu selamat, dadamu bersih, cinta terhadap ahli ilmu, cinta terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. تتمنى الخير لهم تعينهم عليه. Berharap kebaikan untuknya, ya. Bantu mereka untuk meraih kebaikan. وإذا رأيت خطأ من أخيك تتمنى أنه لم يقع في هذا الخطأ. Jika kamu mendapatkan kesalahan pada dirinya, maka kamu berharap, ya, kalau kesalahan itu tidak terjadi pada dirinya. نصحه سرا Nasihati dia secara personal. وتدعو له أن يعينه الله على تجاوز هذا الخطأ. Dan doain dan berdoalah kamu kepada Allah untuknya agar Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahannya. فإذا علم الله منك هذه المنزلة سيرفعك عنده. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala ketahui diri kamu pada posisi ini, niscaya Dia akan mengangkat derajatmu pada di sisinya. Ya. Demikian jawaban daripada Syekh Al-Ustadz Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Semoga kita bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.